Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Cesa Fadilat Irananda dengan NIM 2302031400033 dari Agribisnis B angkatan 2020, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, mata kuliah Praktikum Budidaya Ternak Unggas dengan asisten Kak Zevanya Dian. Pada acara 2 ini, saya akan membahas mengenai organ eksterior dan pelindung, respirasi, pencernaan, reproduksi dan ekskresi pada ternak unggas, serta penyakit dan bagaimana cara mengatasinya pada ternak unggas. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada ayam jantan, kemudian ada sarung lateks, wadah, gunting, dan juga cutter. Pertama, kita melakukan penyembelihan ayam, kemudian melakukan pembedahan untuk memisahkan antara organ respirasi, pencernaan, reproduksi, dan ekskresi. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai organ eksterior dan juga pelindung tubuh pada ternak unggas. Organ eksterior ternak unggas terdiri dari kepala, leher, sayap, badan, dan juga kaki. Nah, sedangkan pelindung tubuh ternak unggas terdiri dari kulit yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan juga sebagai respirator, bulu yang berfungsi sebagai isolator, kerangka yang berfungsi untuk membentuk tubuh dan juga tempat melekatnya otot, serta otot yang terdiri dari 3 bagian, yaitu otot halus, otot kardiak, dan juga otot skeletal. Organ respirasi. Paling atas terdapat glotis. Setelah melewati hidung, udara menuju pangkal tenggorokan melalui faring. Faring terletak di hulu tenggorokan dan sebagai persimpangan rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Setelah melalui faring, kemudian ada laring. Setelah melalui laring, udara menuju ke trakea. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Bronkus memiliki fungsi untuk memastikan kualitas udara dan bakteri yang masuk. Kemudian bronkus bercabang lagi menjadi bronkeolus. Bronkeolus berfungsi untuk mengontrol udara yang masuk dan keluar. Nah, kemudian ada paru-paru yang dilapisi oleh lapisan pleura. Nah, fungsi paru-paru sendiri yang pertama untuk mencukupi oksigen yang diperlukan, pembakaran, dan pembentukan tenaga, serta mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada organ sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Di mulut terdapat paruh yang berfungsi untuk mengecilkan partikel ukuran pakan dan terdapat sekresi saliva, di mana dalam sekresi saliva sendiri mengandung enzim amilase. Kemudian setelah dari mulut, pakan akan menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, esofagus sendiri adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan crop. Dan di dalam esofagus terdapat gerak peristaltik. Kemudian ada crop atau tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan sementara. Kemudian ada proventriculus. Nah, proventriculus ini berfungsi sebagai tempat transit makan sementara. Di dalam proventriculus terdapat sekresi HCl, di mana HCl berfungsi sebagai aktivasi pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada ventriculus atau gizzard. Di ventriculus atau gizzard itu terdapat proses pencernaan mekanik yang dibantu dengan otot-otot dan juga batuan krip. Selanjutnya masuk ke dalam usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum.
Di dalam duodenum terdapat pencernaan kimiawi substrat yang akan menghasilkan mikronutrien. Nah, selanjutnya mikronutrien ini nantinya akan diserap oleh jejenum. Kemudian ada jejenum. Jejenum adalah bagian usus yang paling panjang yang terdapat mesenterium. Nah, di dalam jejenum ini akan ada proses absorpsi atau penyerapan masif. Kemudian ada ileum. Nah, pakan yang belum terserap ini akan disalurkan ke dalam ileum. Terus di dalam ileum akan terjadi proses penyerapan kembali nutrien-nutrien yang belum terserap. Kemudian menuju sekum. Di dalam sekum terdapat pencernaan fermentasi yang dibantu oleh mikroorganisme. Contohnya, pencernaan selulosa yang akan menghasilkan volatil fatty acid. Kemudian akan diserap oleh tubuh. Sedangkan sisa pakan akan dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi perubahan pakan yang sudah tidak dipakai menjadi feses. Di dalam usus besar juga terjadi absorpsi air. Kemudian ada kloaka yang menjadi tempat keluarnya feses. Kemudian ada sistem reproduksi ayam. Yang pertama ada ovarium, di mana tempat sintesis hormon steroid seksual dan tempat pengembangan sel telur yang terdiri dari folikel dan sintesis iok. Nah, saat terjadi ovulasi, sel telur akan memasuki ovidak. Bagian pertama dari ovidak yaitu funiculum yang berfungsi untuk menangkap sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Kemudian ada magnum sebagai tempat terbentuknya albumen telur, dan juga ada isthmus yaitu tempat membran kulit dalam dan luar terbentuk. Kemudian ada uterus. Nah, di bagian ini cangkang telur mulai terbentuk. Kemudian terdapat vagina, di mana di vagina ini banyak otot yang membantu untuk mendorong telur keluar dari tubuh ayam. Nah, kemudian ada kloaka sebagai tempat keluar sel telur. Sistem ekskresi pada ayam terdiri dari ginjal, paru-paru, dan juga kulit. Ayam memiliki sepasang ginjal yang berwarna coklat. Saluran ekskresi terdiri dari ginjal yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus atau kloaka. Sistem ekskresi sangat penting, dan fungsi sistem ekskresi pada unggas adalah yang pertama, pemeliharaan keseimbangan elektrolit, yang kedua, pemeliharaan keseimbangan air, dan yang ketiga adalah pembuangan zat sisa metabolisme. Chicken anemia virus merupakan penyakit anemia pada ayam yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini bisa menekan sistem imunitas tubuh dan menyebabkan munculnya infeksi serta jamur. Penyakit ini menyebabkan pertumbuhan yang terhambat pada ayam. Kemudian muka, pial, dan jengger pucat, dan di mana kepucatan tersebut disebabkan atrofi jaringan hematopoietik pada sumsum tulang. Cara menanganinya dengan melakukan vaksinasi dan upaya pencegahan dengan cara memastikan kandang bersih dan sanitasi yang baik. Kemudian penyakit tetelo. Gejala dari penyakit ini yaitu gangguan pernafasan dimulai dari megap-megap, batuk, bersin, dan mengorok waktu bernafas, nafsu makan turun. Dan cara menanganinya yaitu ayam yang tertular harus dikarantina, kemudian memelihara kebersihan kandang. Yang terakhir ada pulorum atau berak kapur. Gejala yang nampak pada penyakit ini yaitu kotoran berwarna putih lengket seperti pasta dan menempel pada dubur tubuh. Kemudian lemah, lesu, mengantuk, kedinginan, serta cepat terengah-engah. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, kemudian memberi makan dan minum yang sehat, dan mengisolasi ayam yang sedang sakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.